saya akan membedahnya, Cheryl. Tidak hanya Ahmad Fatona, namun juga Lutfi Hasan Ishak yang memang faktanya adalah mantan presiden PKS. Sudah ada Wasekjen PKS Pak Fahri Hamzah. Pak Fahri, selamat malam. Lalu kemudian bergabung melalui line telepon juru KPK Pak Johan Budi. Pak Johan Budi, selamat malam. Selamat malam, Desi. Iya, saya ke Pak Fahri dulu. Pak Fahri, ini terkesan menghalangi aparat penegak hukum melakukan tugasnya, melakukan penyitaan mobil, beberapa mobil mewah di gedung KPK. Dan akhirnya mobil-mobil itu hanya sekedar disegel. Ada gerangan? Jadi begini, nanti kalau teman-teman wartawan ada videonya, sebab kami lagi menyusun videonya juga. Berita yang benar seperti apa? Berita yang benar seperti apa? Berita yang benar adalah mereka datang, ya, tiba-tiba ada 8 orang malam, hari Senin malam, di atas jam 9, tiba-tiba ingin ngambil mobil. Kan kantor, namanya juga kantor besar, kantor gedung besar, ada security-nya. Ada suratnya tidak? Dia tanya, ada suratnya enggak? Anda siapa? Kami dari KPK. Oke. Ada suratnya enggak? Oh, enggak penting, itu nanti aja, katanya gitu. Enggak bisa dong, kan itu harus ada suratnya. Baru ini karena kami ditugaskan untuk menjaga ini sebagai security. Gedung ini aja kami bisa segel, dia bilang begitu. Oke, lalu kemudian mohon maaf saya potong. Besok paginya penyidik KPK datang dan menguruskan semua itu, bukan? Mesti selesai dulu tuh urusan orang-orang KPK itu. Urusan apa dia datang tanpa surat? Ya. Tapi akhirnya surat sudah disusulkan. Dia preman kalau kayak begitu, nggak boleh dong. Negara itu ketika mau menyentuh individu itu ada 3 prinsipnya: lex serta, lex scripta, lex stricta. Ya. Harus jelas, harus tertulis, dan tidak boleh diinterpretasi. Oke, kita cross-check kepada Johan Budi. Yang dia tidak punya. Oke, Pak Johan Budi, benar tidak Pak? Benar tidak memang tidak ada surat apapun ketika penyidik KPK datang untuk menyantroni dan kemudian menyita mobil-mobil mewah yang diparkir di gedung PKS. Pak Johan? Halo, iya. Iya, benar tidak Pak? Pak Hamzah tadi mengatakan bahwa tidak ada surat sama sekali, berarti itu tindakan preman ya? Anda tadi mengatakan seperti itu, benar tidak? Yang dimaksud surat apa? Ini harus jelas. Yang pertama, pada sekitar pukul 8 malam hari Senin itu sebenarnya salah satu saksi yang kita itu menunjukkan atau memberikan informasi bahwa ada salah satu mobil ya yang sedang diparkir di DPP PKS, di mana mobil tersebut memang sudah sejak lama kita telusuri dan akhirnya dapat informasi itu yang kita duga itu berkaitan dengan LHI ya, yaitu Mazda C9 kalau nggak salah. Nah, kemudian kita bawalah salah satu saksi ini untuk dibawa ke sana untuk menunjukkan, nah itu bisa masuk, ada saksi ini bertemu dengan penjaga ya. Iya, tapi singkat cerita Pak, memang betul sudah membawa surat kah? Atau kemudian suratnya disusulkan Pak Johan Budi? Iya, makanya ditanya dulu surat apa yang dimaksud. Ya memang nggak ada surat. Anda mau menyita barang orang nggak pakai surat, bagaimana Anda Pak Johan? Kan Anda harus datang ke situ dengan surat yang jelas. Siapa yang menyita, apa yang mau disita, bagaimana berita acaranya, nanti ada penandatanganan disaksikan oleh 2 orang di situ nanti minimal. Silakan. Anda mau datang mau main ambil aja kan nggak boleh dong. Kalau begitu bagaimana kalau mobil itu dibawa lari, lalu orang itu ternyata tidak pergi ke KPK tapi pergi jual itu di pasar gelap. Bagaimana anunya, apa nama pertanggungjawabannya, kan nggak boleh bos. Ini negara-negara hukum harus tertulis. Silakan klarifikasi Pak Johan Budi. Kita berikan kesempatan Pak Fahri kepada Pak Johan Budi untuk mengklarifikasi. Ya dia nggak bisa jawab karena nggak ada suratnya. Bilang aja nggak ada surat, kenapa sih? Pak Johan? Suratnya ada, tidak benar ada. Ini gimana? Oke deh, kalau gitu kita buka persidangan nanti. Anda tunjukkan video Anda, kami tunjukkan video kami, CCTV kami. Silakan Pak Johan. Silakan. Kita juga punya surat-surat yang dimaksud, surat penyitaan itu ada. Bahwa berarti KPK sudah melakukan sesuai dengan prosedur. Awas, Anda melakukan kebohongan publik, Bung Johan. Anda tidak punya surat malam itu. Sebentar. Anda tidak punya surat malam itu, bohong, kebohongan publik. Hati-hati. KPK terbiasa melakukan kebohongan publik seperti ini. Sekarang Anda kena bantunya. Silakan Pak Johan. Presi, Metro TV kemarin itu menayangkan bagaimana perbincangan, kan kita kembali lagi besoknya ya. Itu besoknya, Anda tidak bawa surat penyitaan juga, Anda bawa surat undangan untuk Pak Lutfi dengan Pak Anies dengan Pak Hilmi. Itu Anda nggak bawa surat lagi, tapi Anda bawa surat pemanggilan. Oke. Itu sepertinya Anda marah malamnya, terus manggil paginya gitu. Oke, kita berikan kesempatan Pak Johan dulu. Silakan Pak Johan.
gantian dulu dong ngomongnya, Bung Iya, Fahri. silakan Pak Johan, singkat saja Pak Gini, Johan. Tapi Anda nggak jawab pertanyaan orang sih. Oke, kita berikan saya kesempatan menjawab Pak ini Fahri, pertanyaan. bukan wawancara dengan Anda saja. Silakan Pak Johan. Iya, jangan begitu dong. Di Metro TV itu disayangkan itu bagaimana penyidik berbicara dengan penjaga gedung itu disampaikan surat penyitaannya. Ada tuh tayangannya, Feci. Tapi tetap Makanya saya tanya dihalang-halangi. surat penyitaan seperti apa yang dia minta gitu Oke, loh. tapi tetap Itu dihalang-halangi proses yang begitu ada ya. di kami, surat penyitaan itu seperti itu. Oke. Gitu. Jadi Oke. KPK dalam Undang-Undang 30 tahun 2002, Anda perlu belajar juga, saya kira, bahwa dalam proses penyitaan itu tidak perlu izin pengadilan. Ya. Kalau dimaksud surat penyitaan itu izin pengadilan, memang nggak ada surat penyitaan izin pengadilan. Kita nggak perlu. Baru penggeledahan itu ada Oke. yang diminta dari pengadilan. Oke, baiklah Pak Johan, sudah cukup klarifikasinya ya Pak Johan. Mohon maaf Pak Fahri, giliran saya yang bertanya, begitu ya. Tapi Terlepas saya mesti jawab dulu nih. Terlepas Karena dari semua itu, Gini, mohon maaf. kita harus mengklarifikasi karena ini melakukan kebohongan publik. Pertama dia bilang malam itu dia membawa surat penyitaan, ya. Kalau kita yang dari pengadilan kita tidak mau. Yang penting ada bukti siapa yang datang, dasarnya apa dia datang. Dia harus menandatangani berita acara buat dia mengambil harta orang. Kan dia mengambil harta orang. Enak aja dia bawa harta orang terus nggak jelas ini siapa yang bawa. Tapi apakah harus seperti itu? Ya Karena harus sudah seperti itu. undang-undangnya tidak diatur. Undang-undang seperti itu, KUHP seperti itu. Kecuali kalau mereka nggak percaya KUHP. Di dalam KUHP itu jelas bahwa penyitaan itu harus ada yang jelas. Siapa yang datang ke situ, berita acara nanti ditandatangani, harus ada surat saksi yang menyerahkan menandatangani, yang menyita menandatangani, lalu dibagi ini berita acaranya. Oke. Sebab kalau ada apa-apa ini harus diklaim kembali. Oke, hukum acara KPK adalah undang-undang Nggak bisa KPK itu hukum acara sendiri. KPK. KPK itu harus memakai hukum acara yang ada. Kalau dia punya SOP bertentangan dengan hukum acara, SOP itu batal. Dalam hukum dikenal bahwa aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang di bawahnya. Kan Oke. harus begitu dong. Oke, baik. Jangan Ini hukumnya caranya sudah sangat diputar-putar jadi melebar. opini publik gitu. Oke, Pak Johan. Iya, baiklah. Iya, sampai sekarang tidak ada kaitannya dengan PKS, tapi pada hari Senin memanggil Anies Mata yang sekarang merupakan presiden PKS. Sasarannya akan dibawa kemana ini, Pak Johan? Ya itu juga perlu dijelaskan, bukan karena Pak Anies Mata kemudian Presiden PKS kemudian dikait-kaitkan, bukan, karena ada informasi yang perlu diklarifikasi untuk mengkapi berkas untuk tersangka AS ya. Kita perlu keterangan Pak Anies Mata. Semua orang bisa dimintai keterangan ya, dan saya kira informasi-informasi yang dibutuhkan dari Pak Anies Mata ini sangat penting buat KPK untuk menuntaskan kasus dugaan TPPU ya. Oke, Pak Johan, sebelum saya putus hubungan dengan Anda, singkat saja jawab pertanyaan saya, Pak Johan. Wanita-wanita cantik di Ahmad Fatona dan beberapa juga di LHI, Lutfi Hasan Ishak, benarkah KPK menemukan modus baru untuk kemudian menyelamatkan uang haram hasil tindak pidana pencucian uang begitu? Mereka kemudian mengalirkannya kepada wanita-wanita tersebut. Saya kira belum ada kesimpulan itu ya, bahwa ada data atau ada informasi yang kemudian menyebut ada aliran dana ke beberapa pihak ya, yang kebetulan wanita tersebut itu yang mungkin kebetulan saja. Dan bahkan dari hubungan itu kan ada yang bermacam-macam, ada yang hanya mengaku sebagai teman dengan Ahmad Fatana, ada juga yang mengaku sebagai hubungan pekerja secara profesional. Tapi yang kita telusuri adalah adanya aliran dana dari AF ini yang kita duga itu berasal dari tindak pidana Pencucian uang. Baiklah kalau begitu. Pak Johan Budi, terima kasih menyempatkan waktu di tengah cuti juru bicara KPK. Selamat malam. Pak Fahri, jangan terlalu khawatir begitu. KPK tidak menemukan bukti awal keterlibatan PKS sebagai institusi. Tidak ada yang kita khawatir, Pak. Itu tadi satu aja. Selesaikan urusan surat menyuratnya. Anda waktu menjemput Pak Lutfi malam-malam karena Anda bawa surat, kan presiden partai kita serahkan. Iya, tapi Tidak waktu itu ada. juga ada upaya untuk Oh, itu ada pertanyaan, Anda bawa surat atau bagaimana? Begitu suratnya ditunjukkan, oke. Meskipun saya sendiri, kalau saya ada di situ, saya lagi di Filipina waktu itu. Konferensinya anti korupsi lagi. Saya lagi di Filipina. Kalau saya ada di situ, pertanyaan saya akan lebih jauh. Ya, ini Banyak lah nanti debatnya lain gitu. Tapi ya Tebang pilih atau di tidak dalam dan lain nggak juga, sebagainya. tetapi di dalam perang opini melawan KPK ini kita nggak mungkin menang. Itu satu yang saya mau garis bawahi. Karena makanya orang kayak Johan Budi yang dingin ini, makanya dia dipertahankan terus di situ karena memang dia jago sekali ya.
Tapi sekali ini untuk surat itu saya minta itu tolong dibuktikan kepada kita. Yang kedua, kita nggak mungkin menang karena dia punya amunisi yang banyak sekali. Ada sekian banyak orang yang akan ditangkap, ada sekian banyak orang yang lagi disadap, ada sekian banyak kasus yang diulur atau ditunda diulurnya dan sebagainya. Tapi kalau sebagai fakta saya ditanya, saya nggak di Komisi 3 lagi, tapi saya lihat dari luar gitu. Kasus-kasus ini kan aneh, terkait dengan Fatona misalnya. Dia itu maklar. Di BAP-nya dia mengaku saya maklar. Nah maklar itu dia jual apa aja. Jangankan manusia sama partai bulan aja kalau dia bisa dijual dia jual. Tapi kenapa hal yang sama tidak diberlakukan kepada Gayus Tambunan, tidak diberlakukan kepada Nazarudin, tidak diberlakukan kepada 42 anggota DPR yang kena itu, tidak diberlakukan kepada stafnya Muhaimin Iskandar yang terima uang 6 miliar itu dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa ada seorang pengusaha maklar, dia bilang maklar, kenapa itu yang diteruskan? Nah tentu itu bisa menjadi pertanyaan publik, itu saja. Tapi kita susah melawan KPK. Kita lihat seperti apa begitu ya. Kita lihat kelanjutannya bagaimana. Tapi PKS husnuzon, mudah-mudahan dan membuka diri siapapun kadernya yang bersama. Hukum adalah hukum, kami berjalan di atas hukum. Kalau ada apa-apa KPK mulai melanggar hukum, lihat saja nanti. Kita pegang hukum adalah hukum dan PKS. Untuk artinya Pak Fahri Hamzah, Pak Sekjen PKS, terima kasih sudah hadir. Saya kembalikan ke channel.